Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 dalam masa biasa yang ke-21. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, bukalah kiranya hati kami agar dapat memahami benar sabdamu. Bukalah kiranya lisan kami agar dapat mewartakan misterimu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 27 sampai 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu, Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di hadapan orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita tidak bisa menilai baik buruknya seseorang hanya dari apa yang tampak dari luar. Tetapi kita perlu melihat motivasi atau niatnya. Terhadap seorang politisi yang rajin membagi-bagikan sembako di masa pemilu, kita tidak bisa mengatakan bahwa ia adalah seorang dermawan. Sebab tindakannya itu bisa saja untuk mendapatkan suara, atau di balik pemberiannya itu dia ada pamrih, yaitu mendapatkan sesuatu. Terhadap orang-orang Farisi yang tampak melakukan tindakan-tindakan sesuai perintah agama, kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka itu orang suci. Sebab motivasi orang Farisi itu hanya mau memuja diri
bukan memuji Tuhan. Mereka munafik, tampak bersih di luar, tetapi busuk di dalam hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pemuka agama dan pewarta munafik karena suka memuji diri, biasanya juga mengklaim diri sebagai hamba Allah. Namun nyatanya mereka lebih suka dilayani daripada melayani. Tak heran orang-orang Farisi yang munafik itu justru menjadi beban bagi umat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, hendaklah kita waspada dan berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan beragama kita. Kecaman Yesus terhadap perilaku kehidupan beragama orang-orang Farisi atau para ahli Taurat bisa saja berlaku bagi kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita perlu bertanya terus-menerus dalam kehidupan kita, apa motivasi kita untuk menjadi seorang pengikut Yesus di zaman sekarang? Apa motivasi saya untuk menjadi, misalnya kalau saya seorang gembala, seorang pastor, apa motivasi saya untuk menjadi seorang pastor paroki? Apa motivasi saya untuk menjadi penggerak-penggerak Kompas? Apa motivasi saya untuk menjadi penggerak-penggerak di paroki? Apa motivasi saya menerima sebuah tugas dan sebagainya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, yang jelas sikap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang munafik dalam menjalani kehidupan beragama, suka tidak suka, terkadang juga harus kita akui dengan jujur bahwa ada juga dalam diri kita masing-masing. Siapapun kita, pasti sikap munafik dari orang-orang Farisi yang dikecam oleh Yesus kemungkinan besar juga ada dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, hendaklah kita selalu waspada, berjaga-jaga, dan mawas diri untuk selalu mengoreksi segala aktivitas kehidupan beragama kita, beriman kita sebagai orang Katolik, agar supaya motivasi beragama kita itu sungguh-sungguh, yaitu semakin bersekutu dan bersatu dengan Tuhan. Dan kemudian lewat kesaksian hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita akhirnya mengantar orang juga untuk semakin bersatu dengan Tuhan. Bukan supaya kita disanjung, dipuji oleh orang. Wah, orang itu orang saleh. Wah, orang itu orang baik. Wah, orang itu hebat dan sebagainya. Apabila dalam menjalani kehidupan beriman kita sebagai orang Katolik dengan motivasi untuk mencari pujian, sanjungan dari manusia, maka kita termasuk golongan Farisi yang hidup beragamanya itu adalah munafik. Dan ini dikecam dengan sangat kejam atau keras oleh Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tujuan hidup beriman kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang adalah agar supaya kita semakin bersatu dengan Tuhan dan berjuang dengan sekuat tenaga untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Supaya kita bisa mencapai tujuan itu, maka kita harus melaksanakan segala sesuatu yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Dan kemudian melalui kesaksian hidup kita, kita juga semakin menghantar orang lain sesama kita untuk bersatu dan mencapai kesempurnaan bersama di dalam Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang,
Mari kita berlangkah bersama saling bergandengan tangan untuk selalu mewujud nyatakan kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang sejati, yang hidup di zaman sekarang. Mudah-mudahan dengan kesaksian hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, dunia semakin dipenuhi oleh sukacita damai dari Tuhan sendiri, karena Tuhan sungguh meraja dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.